Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Di awal video ini ditayangkan sekilas simulasi transisi energi. Transisi energi dalam simulasi ini menggambarkan transisi sumber energi untuk pembangkit listrik, yaitu transisi energi dari PLTU batubara ke pembangkit listrik lainnya yang lebih ramah lingkungan, terutama ke pembangkit listrik dengan energi terbarukan atau renewable energy. Simulasi ini dihasilkan dari struktur model yang kami bangun dengan pendekatan sistem dynamics. Saya sebut tadi kami di sini karena model ini dibangun atas kerjasama dengan sebuah lembaga riset dan pemerintah. Lembaga ini nama populernya yaitu ISR ya. Tentang ISR lebih lengkapnya saya sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini. Teman-teman bisa lihat lebih jelas tentang ISR di link itu. Siapa saja researcher dari ISR yang terlibat dalam model ini akan saya sampaikan di video ini nanti. Saya akan membahas model ini secara berurutan, tapi urutannya mundur. Ya. Saya akan mulai dari hasil akhirnya, yaitu simulasinya, kemudian masuk ke formulasi modelnya. Dari situ saya akan masuk ke konsep sistemnya, konsep sistem atas persoalan transisi energi yang disimulasikan ini. Dan akhirnya saya akan menerangkan proses pemodelannya, apa saja yang dilakukan secara berurutan dari awal sampai akhir pemodelan. Mari kita mulai dengan melihat hasil simulasinya. Dari halaman beranda ini bisa diklik hyperlinknya masuk ke halaman simulasi. Ada 5 halaman simulasi yang bisa dibuka. 1 halaman kebutuhan listrik, 2 halaman proporsi listrik, 3 halaman produksi listrik, 4 halaman kapasitas terpasang, dan 5 halaman intervensi kebijakan. Kita coba klik halaman kebutuhan listrik. Bagaimana prediksi kebutuhan listrik dengan asumsi bahwa tingkat GDP sedang dan laju pertumbuhan listrik normal. Ini hasil simulasinya. Yang hijau muda ini referensi atau pembanding, yaitu simulasi kondisi awal sebelum ada perubahan apapun atau sebelum ada intervensi apapun. Supaya lebih jelas, kita coba opsi perubahan berikut ini. Kita run modelnya. Kita coba opsi lain lagi. Mari kita lihat hasilnya. Kita kembalikan ke posisi business as usual seperti sebelum ada perubahan apapun. Klik ini gambar reset. Sekarang kita masuk ke halaman proporsi listrik. Tampak seperti ini. Kemudian kita run modelnya pada kondisi business as usual. Ini hasil simulasinya. Di halaman ini simulasi diperbandingkan agar dapat diketahui proporsinya. Masuk ke halaman produksi listrik. Ada 10 grafik yang mensimulasikan produksi listrik dari setiap jenis pembangkit pada kondisi business as usual. Masuk ke halaman kapasitas terpasang pembangkit. Ada 10 grafik yang mensimulasikan kapasitas terpasang jenis-jenis pembangkit listrik pada kondisi business as usual. Masuk ke halaman intervensi kebijakan. Halaman ini untuk simulasi intervensi ke sistem, yaitu salah satu langkah perancangan kebijakan. Di halaman ini ada grafik simulasi, ada slider-slider dan pilihan atau opsi. Blok kanan bawah ini link untuk masuk ke halaman kebijakan penerapan pajak karbon. Kita simulasikan dengan kondisi business as usual. Selanjutnya mulai dengan intervensi kebijakan. Intervensi kebijakan ini bertujuan agar pada tahun 2045 tidak ada lagi PLTU beroperasi. Jika kebijakan moratorium PLTU dilaksanakan tahun 2030, maka cara mensimulasikannya sebagai berikut ini.
Kita geser tombol slider ke angka tahun 2030 atau ketik saja angka 2030 dari keyboard. Moratorium PLTU artinya tidak ada lagi pertambahan PLTU sejak tahun 2030. Kita run, simulasikan, kita lihat hasilnya. Bidang abu-abu itu kondisi bisnis as usual jika tanpa kebijakan moratorium. Jika ada kebijakan moratorium, hasilnya ditunjukkan dengan garis hitam. Tampak bedanya. Pada tahun 2045, PLTU ternyata masih ada. Oleh karena itu perlu intervensi kebijakan lain agar tujuan tercapai. Di model ini akan disimulasikan intervensi kebijakan yang kedua, yaitu kebijakan phase out atau mempercepat umur pakai PLTU atau memberhentikan PLTU yang masih berproduksi. Kita skenariokan saja bahwa phase out dimulai pada tahun 2032, yaitu 2 tahun setelah moratorium. Pengurangan umur sebesar 20 tahun dari umur rata-rata PLTU. Umur PLTU itu diasumsikan 30 tahun. Kebijakan kombinasi antara moratorium dan phase out ini dapat mencapai target yang diinginkan. Masuk ke halaman skenario pajak karbon. Di halaman pajak karbon ini ada slider di kiri dan grafik simulasi di kanan. Slider ini dapat digeser-geser naik turun untuk mengasumsikan besaran berapa harga pajak karbon dari tahun ke tahun. Hasilnya dapat dilihat di grafik sebelah kanan. Kita coba mainkan slidernya, kita asumsikan bahwa pajak karbon mulai diberlakukan pada tahun 2030 menjadi sebesar $50 per ton CO2 ekuivalen. Kemudian run dan lihat hasilnya. Teman-teman, demikian simulasi model transisi energi yang dibuat dengan pendekatan sistem dynamics. Dari simulasi tadi tampak bahwa model simulasi itu dibuat menirukan pola-pola perilaku di kehidupan nyatanya. Yang disimulasikan di sini ialah dinamika pembangkitan listrik yang terjadi di Indonesia pada rentang waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2050. Model ini dapat digunakan sebagai salah satu alat bantu dalam merancang kebijakan agar kebijakan tidak trial and error. Jadi sebelum kebijakan itu diterapkan, seharusnya disimulasikan dulu di model sistem dynamics ini agar dapat diprediksi konsekuensi yang akan terjadi jika kebijakan itu diterapkan kemudian. Teman-teman, simulasi tadi dihasilkan dari rangkaian hubungan sebab akibat yang kompleks. Rangkaian hubungan sebab akibat itu diistilahkan sebagai struktur modelnya. Struktur model ini menggambarkan struktur dunia nyatanya, yaitu hubungan sebab akibat yang terjadi di realitas persoalan pembangkitan listrik. Dalam realitas persoalan pembangkitan listrik ini ternyata mengandung banyak hal yang saling terkait secara umpan balik. Sebab menjadi akibat, akibat menjadi sebab. Telur dulu atau ayam dulu. Keterkaitan antar unsur yang berumpan balik itu digambarkan dengan konsep stock dan flow seperti biasa dalam kaidah sistem dynamics. Berikut diagram stock dan flow yang mengenerate simulasi tadi. Saya membagi model ini menjadi banyak submodel agar mudah ketika membangun modelnya dan mudah juga ketika menjelaskan kepada teman-teman. Submodelnya saya buat berdasarkan jenis pembangkit, perhitungan prioritas pilihan pembangkit, dan kebutuhan listrik berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan GDP.
Teman-teman, struktur yang rumit yang digambarkan dengan stock and flow diagram tadi secara generik dapat digambarkan dengan causal loop diagram berikut ini. Saya akan mulai dari ketersediaan listrik atau ketercukupan listrik, kebalikan dari kekurangan listrik. Ketersediaan listrik ini merupakan rasio antara produksi listrik dan kebutuhan listrik nasional. Semakin tinggi kebutuhan listrik nasional, maka ketersediaan listrik semakin kecil. Semakin tinggi produksi listrik, maka semakin tinggi ketersediaan listrik. Ketersediaan listrik ini menentukan kebutuhan akan pembangkit listrik. Ketersediaan listrik semakin kecil, kebutuhan pembangkit semakin besar, dan sebaliknya ketersediaan listrik semakin besar, kebutuhan pembangkit semakin kecil. Kebutuhan akan pembangkit ini kemudian akan menentukan pembangkit yang diprioritaskan untuk dibangun. Pembangkit yang diprioritaskan ini juga ditentukan oleh biaya pembangkit. Pembangkit yang diprioritaskan kemudian akan menentukan pembangkit yang direncanakan. Jumlah pembangkit yang direncanakan akan menentukan jumlah pembangkit yang dibangun. Jumlah pembangkit yang dibangun akan menentukan jumlah pembangkit yang berproduksi. Kemudian menentukan berapa besar produksi listrik nasional. Produksi listrik nasional ini akan menambah ketersediaan listrik nasional. Kebutuhan listrik nasional ditentukan oleh jumlah penduduk Indonesia dan GDP. Biaya pembangkit ditentukan oleh modal pembangkit dan biaya operasional pembangkit. Biaya modal pembangkit dipengaruhi oleh research and development. Biaya operasional dalam model ini dipengaruhi oleh pajak karbon. Model generik causal loop diagram ini membentuk loop balancing. Di simulasinya, produksi listrik itu selalu mengikuti kebutuhannya. Intervensi kebijakan dalam CLD ini tampak bahwa moratorium PLTU itu akan mengintervensi variabel pembangkit yang direncanakan. Sedangkan kebijakan phase out akan mengintervensi variabel pembangkit yang berproduksi. Teman-teman, demikian struktur model ini jika digambarkan dengan causal loop diagram secara generik atau sederhana. Sebelum langkah pembuatan causal loop diagram ini, ada langkah mendefinisikan persoalan, yaitu menentukan batas-batas model dan seterusnya. Tetapi agar lebih komprehensif, saya akan memperlihatkan keseluruhan langkah-langkah atau prosedur pembuatan model sistem dynamic ini. Saya akan merujuk kepada bukunya yang karangan John Sterman untuk menggambarkan keseluruhan langkah pemodelan ini. Tapi tentu saja ini secara umum. Teman-teman, demikianlah model ini dibangun dari tahap ke tahap. Dengan model sistem dynamics ini saya mencoba menggambarkan struktur sistem persoalan transisi energi. Tapi saya tidak bisa memodelkan dengan baik tanpa tahu persoalan. Untuk itu, ISR melibatkan para ahli energi untuk turut serta membangun model ini. Ya, mereka adalah Fabi Tumiwa, Direktur Eksekutif ISR yang mendefinisikan persoalannya, Deon Arinaldo, ahli transisi energi dari ISR, Dr. Handriyanti Diah Puspitarini, ketika itu ahli transisi energi juga dari ISR. Bersama mereka lah model ini dibangun. Dan model ini milik ISR. Nah, jika teman-teman tertarik dengan transisi energi, Anda dapat menghubungi ISR yang alamat webnya saya cantumkan di kolom deskripsi di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.